Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Chanyi, apa menurutmu aku harus punya teman? Yunche tiba-tiba bertanya. Tidak, sebaiknya jangan, jawab Nan Huang Chanyi tanpa sedikit pun keraguan. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengoreksi dirinya sendiri. Kamu ditakdirkan untuk menjadi penguasa, jadi bukan masalah apakah kamu harus mempunyai teman atau tidak. Karena dari sudut pandangku, tidak ada orang yang cocok menjadi temanmu. Ah, benarkah? Yunche terkekeh sambil menatap tangannya sendiri. Setelah itu, dia berbicara dengan suara pelan, kamu tidak salah loh. Siapa di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi temanku? Yunche baru saja mengatakan sesuatu yang sangat berani dan arogan, tapi Nan Huang Chanyi tidak menganggapnya tidak masuk akal sedikit pun. Terus awasi tempat ini. Yunche bersiap untuk pergi setelah memberikan perintah singkat itu. Alasan utama dia datang ke Snosong Realm hari ini adalah untuk mengunjungi Mu Suanyin. Dia hanya menyelesaikan situasi dengan Huo Poyun karena itu nyaman. Ya, kata Chanyi sebelum bertanya, Yang Mulia, apakah Anda akan mengintegrasikan kekuatan wilayah ilahi timur dengan kekuatan kita sekarang? Tidak, kata Yunche. Saya akan menangani Laut Selatan. Chanyi jelas terkejut dengan apa yang baru saja dia katakan. Alisnya sedikit berkerut saat dia menjawab, bukankah ini terlalu terburu-buru? Kami masih belum mengetahui seberapa dalam kekuatan wilayah ilahi selatan, jadi kami harus memfokuskan semua upaya pada persiapan saat ini. Kita harus segera mengkonsolidasikan kekuatan di wilayah ilahi timur dan mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam pasukan kita. Setelah itu, kita bisa menguji kesetiaan mereka dalam pertempuran dan menggunakan tubuh mereka sebagai batu paving dalam penaklukan wilayah ilahi selatan. Bukankah itu alternatif yang lebih baik? Namun, dia segera menindaklanjuti kata-kata itu dengan mengatakan, Yang Mulia pasti sudah memikirkan hal ini sendiri. Chanyi hanya mengatakan beberapa hal yang tidak perlu. Yunche tertawa kecil aneh. Kamu sebenarnya benar sekali. Jadi, itu juga berarti alam Dewa Laut Selatan pasti memikirkan apa yang kamu pikirkan, kan? Chanyi sedikit terkejut dengan jawaban itu. Apa yang melatar belakangi persiapan penuh adalah penundaan yang lama dalam rencana seseorang, penundaan yang mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena Laut Selatan sangat ingin mengetahui sikapku saat ini terhadap mereka, apalagi yang bisa kulakukan selain menurutinya. Saat dia terkekeh dingin, sosok Yunche sudah menghilang di dalam salju yang beterbangan. Mengingat posisi wilayah ilahi utara, mereka harus memilih pertempuran yang akan menghasilkan keuntungan terbesar dan kerugian paling sedikit. Namun, posisinya berbeda dari wilayah ilahi utara dan itulah yang selalu terjadi. Meskipun dia tidak ekstrim seperti pada awalnya, pada akhirnya, segala sesuatu di wilayah ilahi utara hanyalah sebuah alat untuk dia gunakan. Hal itu tidak berubah. Dia telah menjadi penguasa iblis utara dengan tujuan agar bisa mengendalikan alat ini dengan lebih baik. Hal yang paling dia inginkan adalah balas dendam. Ini bukanlah kedaulatan atau supremasi. Pembalasannya sendiri, pembalasan Heling, kembali ke alam Song Salju hari ini telah menggali secara mendalam kenangan menyakitkan itu. Kini setelah Laut Selatan benar-benar mengundangnya ke tempat tinggal mereka, mustahil baginya untuk menahan api kebenciannya. Saat mereka kembali ke alam Dewa Surga Abadi, Yunche tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Qiwu Yao. Apakah menurutmu aku menghancurkan hidup Huo Poyun? Qiwu Yao memandangnya dengan curiga sebelum bibirnya membentuk senyuman. Dia berkata, Hah,
Kamu terlihat begitu kejam dan tidak berperasaan di permukaan, tapi sepertinya dia masih mengganggumu. Kau terlalu memikirkan hal ini, jawab Yun Ce dengan suara dingin dan tanpa ekspresi. Saya baru tahu hari ini bahwa saya akan mati di tangan Luo Changsheng saat itu jika bukan karena dia, dan saya tidak ingin berutang apapun kepada siapapun. Kamu menyelamatkan nyawanya hari ini, jadi tidak bisakah kamu menyebutnya impas? Ciu Yao berkata sambil tersenyum yang tidak terlihat seperti senyuman. Kukira, Yun Ce memberikan jawaban yang lembut. Namanya tersebar luas di masa mudanya dan dia memiliki keberuntungan untuk bertransformasi di dalam alam ilahi surga abadi. Hari ini, dia sudah menjadi Raja Alam Dewa Api, jadi hidupnya tidak akan pernah ditandai dengan kata, hancur. Ciu Yao melanjutkan, tetapi sayang sekali hidupnya berjalan terlalu baik. Dia belum pernah diterpa badai kehidupan dan belum pernah mengalami pengalaman mendekati kematian sebanyak yang Anda alami. Kultivasinya tumbuh dengan pesat selama 3000 tahun yang ia habiskan di alam surga abadi, namun ia belum pernah benar-benar diuji dan dibentuk oleh kesulitan atau kesengsaraan apapun. Akibatnya, pikiran dan hatinya juga belum diuji secara nyata, dalam cawan api apapun. Namun dia hanya harus bertemu denganmu di saat paling penting dalam hidupnya. Saat dia menggelengkan kepalanya, Ciu Yao tersenyum dan berkata, namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Orang-orang pada akhirnya akan tumbuh dewasa. Dia tidak akan pernah menemukan titik perbandingan lain sepertimu di dunia ini, jadi jika dia mampu keluar dari kesengsaraan hati ini, maka akan sulit bagi apapun untuk menghentikannya di masa depan. Ngomong-ngomong, nada suaranya tiba-tiba berubah. Sepertinya kamu tidak membawa Bing Yun bersamamu. Dia bilang tidak, jawab Yun Ce, cahaya dingin bersinar di matanya. Selain itu, sebenarnya tidak ada kebutuhan yang terlalu mendesak untuk membawanya bersamaku. Itu hanya berlangsung sesaat, namun Ciu Yao masih bisa merasakan kebencian yang melintas di udara. Alisnya bergerak-gerak saat dia berkata, saya akan menemani Anda dalam perjalanan mendatang ke Laut Selatan. Tidak perlu, Yun Ce menolaknya tanpa ragu-ragu. Ketidakhadiran Raja Naga adalah misteri yang tak terduga dan seluruh wilayah ilahi barat menjadi terlalu sunyi, hingga menjadi tidak normal. Aku hanya bisa menghilangkan semua kekhawatiranku jika kamu tetap tinggal di wilayah ilahi timur. Lagi pula, Yun Ce berhenti sejenak saat cahaya aneh mulai bersinar di matanya. Semakin sedikit orang dalam perjalanan ini, semakin baik. Ciu Yao memikirkannya sejenak sebelum dia menjawab sambil tersenyum, baik. Setelah kembali ke alam dewa surga abadi, Yun Ce akhirnya memutuskan untuk memanggil 6 dewa bintang. Mereka telah menunggu di luar dunia selama Yun Ce menghabiskan waktu di Snow Song Realm. Mereka bahkan belum bergerak satu langkah pun. Mereka juga tidak berani mengeluh karena mereka semua sangat sadar akan perbuatan mereka di masa lalu. Sebenarnya, mereka sudah mengharapkan perlakuan seperti ini sejak awal. Dengan Heavenly Jade Stargate Aster sebagai pemimpin mereka, keenam dewa bintang yang masih hidup, Heavenly Jade, Heavenly Demon, Heavenly Flame, Heavenly Cham, Heavenly Sun, dan Heavenly Soul, berlutut di depan Yun Ce. Mengingat status agung para dewa bintang, mereka tidak perlu berlutut di depan Xing Jue Kong, mereka hanya perlu membungkuk. Tapi karena mereka semua memutuskan untuk datang ke sini, mereka tahu sikap dan postur seperti apa yang harus mereka tunjukkan pada Yun Ce mengingat keadaan mereka. Tidak kusangka kamu benar-benar punya nyali untuk tampil di hadapanku. Alis Yun Ce tenggelam saat dia memandang rendah semuanya. Suaranya terdengar datar dan dingin ketika dia berkata,
bukankah lebih baik belajar dari anjing tua surga abadi itu dan lari ke wilayah ilahi barat seperti sekelompok anjing yang kalah? Aster menundukkan kepalanya dan berkata, akar alam Dewa Bintang terletak di wilayah ilahi timur. Tidak peduli apakah kami hidup atau mati, kami tidak akan meninggalkan rumah kami. Apakah itu berarti kalian semua datang ke sini untuk mati? Mata Yun Ce bersinar dengan cahaya dingin. Aster menarik napas ringan sebelum berkata, kami bersedia mengabdikan seluruh kekuatan dan kesetiaan kami kepada Tuan Iblis. Meskipun alam Dewa Bintang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan kita bahkan tidak sebanding dengan kita di masa lalu, apapun yang tersisa pasti dapat membantu Guru Iblis di masa depan. Saya harap Tuan Iblis akan menuruti kami. Unta yang sekarat masih lebih besar dari seekor kuda, jadi meskipun alam Dewa Bintang telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka, mereka masih memiliki 6 Dewa Bintang dan 17 tetua, semuanya berada di alam Master Ilahi. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan atau diremehkan oleh siapapun. Faktanya, itulah satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan saat ini. Aster tidak menyebutkan apapun tentang menuruti keinginan Kaisar Dewa Bintang untuk datang dan menyerah. Tidak ada orang lain di alam semesta yang menyadari bagaimana Yun Ce meninggal atau bagaimana Jasmine menjadi bayi jahat di alam Dewa Bintang bertahun-tahun yang lalu kecuali mereka, dan itu adalah fakta yang tertanam dalam hati mereka. Akibatnya, Yun Ce sangat membenci Xing Juekong dan tidak mungkin dia benar-benar menerimanya. Pertunjukan kepatuhan yang dilakukan Xing Juekong dalam proyeksi surga abadi tidak lebih dari pertunjukan anjing dan kuda poni yang dibuat oleh Yun Ce. Aster juga tidak menanyakan lokasi atau nasib Xing Juekong. Karena dia sudah berada di tangan Yun Ce, mereka bisa membayangkan apa yang terjadi padanya. Kedengarannya tidak buruk, bukan? Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan alat yang dapat diantar langsung ke depan pintu Anda? Sudut bibir Yun Ce mulai melengkung ke atas. Kata-kata yang dia ucapkan sangat kasar dan menyebabkan emosi di mata Dewa Bintang 6 sedikit berfluktuasi, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Aster telah mempersiapkan mental mereka untuk kesempatan ini sebelum mereka membuat resolusi. Namun, sebelum aku melakukan ini, kata Yun Ce ketika nadanya mulai berubah, tidakkah menurutmu kamu harus memberiku alasan untuk tidak membunuhmu? Gelombang niat membunuh melanda ke-6 Dewa Bintang bahkan sebelum dia selesai berbicara, langsung menyebabkan mereka bergidik saat rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Aster menjawab dengan suara tenang, sebagai Dewa Bintang, kami tidak punya pilihan selain melaksanakan perintah Kaisar Dewa Bintang, tidak peduli apakah itu salah atau benar. Saat kita mengabdi di bawah Tuan Iblis di masa depan, itu akan sama persis. Karena kamu tidak punya pilihan selain mematuhi perintah bawahanmu, maka masuk akal juga kalau kamu harus memikul tanggung jawab atas kejahatan bawahanmu, kan? Kata Yun Ce sambil melirik mereka. Itu benar, jawab Aster dengan suara lembut. Jika Tuan Iblis menginginkan kematian kita, kita tidak bisa menentangnya. Kami bahkan tidak akan melawan. Namun, kami berharap bisa menggunakan hidup kami dan kekuatan Dewa Bintang untuk menebus diri kami sendiri. Ini bukan hanya demi Tuan Iblis. Terlebih lagi demi Putri Jasmine dan Putri Caizi, yang sangat berhutang budi kepada kita. Mereka juga pasti tidak berharap akan punahnya silsilah Dewa Bintang. Kami mohon kepada Tuan Iblis untuk mewajibkan kami. Setelah dia selesai berbicara, Aster perlahan menutup matanya, seolah dia sedang menunggu keputusan terakhir dijatuhkan padanya. Setelah keheningan yang mengerikan dan berat, Yun Ce akhirnya mulai berbicara, kalian semua pada awalnya sudah mati.
Tahukah kamu siapa sebenarnya yang mengizinkanmu hidup sampai sekarang? Ya, jawab Aster. Setelah wilayah ilahi utara melancarkan invasi, alam dewa surga abadi, alam dewa bulan, dan alam dewa kerajaan Brahma semuanya dilanda bencana neraka dan hanya alam dewa bintang, yang terlemah dari 4 alam raja dan juga yang sangat dibenci oleh Yunce, telah menghindari bencana jahat ini. Hanya setelah mereka secara pribadi menyaksikan Kianye Fantian membawa serta semua Raja Brahma untuk memohon pengampunan pada Yunce barulah mereka mengerti bahwa pedang Caizi dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka, bukan menghancurkan mereka. Orang yang memiliki alasan terbesar untuk membenci mereka malah menyelamatkan mereka. Hal inilah yang mendasari resolusi Aster hari ini. Bahkan jika mereka semua benar-benar mati di sini hari ini, dia tidak akan mengeluh. Saya harap Anda masing-masing tidak pernah melupakan alasan saya membiarkan Anda hidup hari ini. Dia juga orang yang harus kamu jalani mulai sekarang, apa kamu mengerti? Kata-kata itu berarti mereka bisa mempertahankan hidup mereka, tapi Aster tidak menunjukkan kegembiraan atau kegembiraan. Sebaliknya, dia bersujud di hadapan Yunce dan berkata, "Saya berterima kasih kepada Guru Iblis karena telah membantu kami." "Ratu Iblis," kata Yunce, "pilih seseorang yang cocok untuk memerintah alam dewa bintang." "Tidak perlu melakukan itu," jawab Qi Wuyao sambil menggelengkan kepalanya. "Tunggu dia kembali. Dialah satu-satunya yang seharusnya menjadi penguasa dewa bintang." Yunce mengangkat kepalanya untuk menatap ke kejauhan. Adegan pertemuan terakhirnya dengan Caizi muncul di depan mata pikirannya. "Caizi, kamu di mana sekarang? Mengapa kamu tidak mau bertemu denganku meskipun kamu sudah jelas kembali ke wilayah ilahi timur? Apakah kamu masih belum memaafkanku?" Dia diam-diam mengakui kata-kata Qi Wuyao dan berbalik. Setelah itu, dia tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, "Tian Xiao, apakah semua persiapannya sudah selesai?" Yan Tian Xiao melangkah maju dan membungkuk sambil berkata, "Kami sudah menyelesaikan persiapannya sejak lama. Ayo pergi." Yunce melihat ke selatan saat dia memberikan perintah yang sederhana, tegas, dan agak tiba-tiba. "Ya." Yan Tian Xiao merespons dengan tegas. Cahaya hitam yang ganas tiba-tiba muncul di matanya. Ia bahkan merasakan darahnya sendiri mulai mendidih. Sebuah tangan tiba-tiba terulur untuk meraih pergelangan tangan Yunce. Jari-jarinya dengan lembut melingkari lengannya saat suara Qi Wuyao terdengar lembut di telinganya. "Saya tahu bahwa saya tidak dapat menghentikan Anda, tetapi Anda harus kembali dengan selamat, apakah Anda mengerti?" "Tentu saja," kata Yunce. "Long Bai dan Zhou Suzi masih hidup, jadi bagaimana aku bisa tega mati?" Sebuah bahtera hitam pekat turun dari langit. Saat Yunce memutar tubuhnya, dia menghilang di depan mereka dan muncul di dalam bahtera yang dalam. Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dengan kehadiran 3 leluhur Yama, bahkan jika Yunce lemah, dia masih bisa pergi kemanapun dia mau di alam semesta ini. Dia tidak memperingatkan Sui Meiyun atau Kianye Yinger tentang kepergiannya saat bahtera hitam yang ditumpangi Yunce melaju ke kejauhan. Ia terbang jauh ke selatan, ke wilayah ilahi selatan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Qi Wuyao mengantar Yunce pergi ke alam Dewa Laut Selatan tanpa keraguan. Dia dengan lembut bergumam, "Mu Suanyin, sekarang aku sudah memonopoli dia begitu lama, akhirnya giliranmu untuk berada di sisinya. Mengapa saya harus khawatir mengirimnya ke tempat yang pernah Anda kunjungi? Apakah dia sudah pergi?" Kianye Yinger tiba-tiba muncul di sampingnya saat dia menatap ke arah di mana Yunce pergi dengan alisnya yang cekung, bibirnya bergerak tapi dia tidak mengejarnya. "Maham."
Qi Wuyao mengangguk. Dia tidak mengizinkanku pergi bersamanya. Mungkin dia akan membalas dendam di Laut Selatan lebih cepat dari yang kita kira. Setelah lama terdiam, Qianye Yinger tiba-tiba melesat ke kejauhan. Kemana kamu pergi? Qi Wuyao bertanya. Kembali ke alam Dewa Kerajaan Brahma, jawab Qianye Yinger dengan linglung sambil bergegas pergi bersama Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Wilayah Ilahi Selatan adalah salah satu tempat tinggal para dewa sejak dahulu kala. Kemudian, itu menjadi medan perang di mana pertempuran sengit antara para dewa dan iblis terjadi. Itulah sebabnya wilayah Ilahi Selatan memiliki warisan kekuatan ilahi, artefak ilahi, dan artefak iblis yang paling banyak terlupakan. Tempat tinggal tersembunyi Dewa Jahat Nisuan setelah dia menyerahkan gelarnya juga terletak di wilayah Ilahi Selatan. Sama seperti wilayah Ilahi Timur, wilayah Ilahi Selatan diperintah oleh 4 kerajaan. Alam Laut Selatan adalah alam raja terkuat di antara semuanya, diikuti oleh alam laut dalam 10 arah. Alam Mikro Ungu dan alam Suanyuan memiliki kekuatan yang kurang lebih sama. Meskipun semuanya merupakan dunia raja, alam Mikro Ungu dan alam Suanyuan mirip dengan alam Dewa Bintang dan alam Dewa Bulan dalam arti bahwa mereka relatif lebih lemah dibandingkan dengan alam Laut Selatan dan alam laut dalam 10 arah. Namun tidak seperti mereka, alam Mikro Ungu dan alam Suanyuan bukanlah musuh sejak dahulu kala. Faktanya, mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan memperkuat hubungan mereka melalui pernikahan politik antara anggota keluarga kerajaan untuk memperkuat kekuasaan mereka di wilayah Ilahi Selatan. Mereka tidak pernah mengalami konflik besar satu sama lain, dan menyinggung salah satu wilayah berarti menyinggung pihak lain juga. Bersama-sama, mereka masih kalah dengan alam Laut Selatan, namun lebih kuat dari alam laut dalam 10 arah. Itulah sebabnya kerajaan di wilayah Ilahi Selatan jauh lebih stabil dan seimbang dibandingkan wilayah Ilahi Timur. Setelah kebenaran bencana merah terungkap, semua orang terkejut dengan betapa cepatnya kerajaan di wilayah Ilahi Timur runtuh, dan betapa brutalnya metode Yunce. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bahkan telah mempengaruhi wilayah Ilahi Laut Selatan yang relatif jauh dan memperumit banyak emosi. Praktisi mendalam wilayah Ilahi Timur yang tak terhitung banyaknya yang melarikan diri ke wilayah Ilahi Selatan juga tanpa disadari memperkuat ketakutan dan kepanikan wilayah Ilahi Selatan. Dari semua kerajaan di Primal Chaos, kerajaan adalah yang paling terkejut ketika mereka mendengar kehancuran kerajaan di wilayah Ilahi Timur. Dan dari semua kerajaan di wilayah Ilahi Selatan, tidak diragukan lagi alam Laut Selatan adalah yang paling tenang di antara semuanya. Kebanggaan dan kepercayaan diri mereka tidak membiarkan mereka terintimidasi. Hari ini adalah hari yang tidak biasa bagi alam Laut Selatan. Ibu kota mereka khususnya ditutupi oleh segala macam formasi yang mengilap. Cahayanya hampir lebih terang dari matahari itu sendiri. Itu karena hari ini adalah hari upacara proklamasi Putra Mahkota Alam Laut Selatan. Upacara proklamasi Putra Mahkota tentu saja menjadi berita besar bagi dunia Laut Selatan. Itu karena itu juga merupakan deklarasi Kaisar Dewa Laut Selatan di masa depan. Semua orang telah mengetahui siapa yang akan menjadi putra mahkota sejak lama, tetapi waktu upacara proklamasi sangat aneh sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya sampai diumumkan. Bukan hanya hal itu terjadi 3/4 tahun lebih cepat dari tanggal yang dikabarkan, keputusan tersebut tampaknya dibuat secara mendadak. Mengingat wilayah Ilahi Timur baru saja menyerah kepada wilayah Ilahi Utara, yang seharusnya mereka lakukan sekarang adalah menyatukan seluruh kekuatan wilayah ilahi mereka dan menghadapi ancaman baru ini, bukan mengadakan upacara proklamasi ini.
Tidak lama kemudian, para praktisi alam Laut Selatan mencium aroma konspirasi, dan aroma itu semakin kental ketika kapal utama dari dua kerajaan tiba pada saat yang bersamaan. Bahkan lebih baik lagi, mereka membawa Kaisar Dewa Mikro Ungu dan Kaisar Dewa Xuanyuan sendiri. Ini hanyalah upacara proklamasi putra mahkota, bukan upacara kenaikan Kaisar Dewa. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak mengirimkan lebih dari 2 ahli waris mereka untuk memberi selamat kepada alam Laut Selatan, apalagi menghadiri acara tersebut sendiri. 1 jam kemudian, bayangan raksasa mendekati alam Dewa Laut Selatan dengan kecepatan luar biasa. Wajah semua orang berubah ketika mereka melihat apa itu. Itu adalah bayangan cian dan hitam yang panjangnya lebih dari 50 km. Siripnya tampak seperti bilah surgawi, matanya sedalam dasar laut, dan gigi yang mengintip dari mulutnya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Bayangan itu adalah hiu raksasa, secara harfiah, dan tidak ada seorang pun di wilayah ilahi selatan yang tidak mengetahui namanya. Itu adalah hiu ganas laut biru. Seruan yang sama keluar dari mulut praktisi mendalam Laut Selatan yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Hiu adalah binatang penjaga alam laut dalam 10 arah dan tunggangan pribadi Kaisar Dewanya. Ini berarti Dewa Kaisar Sitian sendiri yang datang ke alam Laut Selatan. Entah bagaimana, setiap Kaisar Dewa di wilayah ilahi selatan muncul untuk menghadiri upacara proklamasi putra mahkota yang sederhana. Bahkan orang buta pun dapat melihat ada yang tidak beres dengan semua ini. Chang Sitian jatuh dari langit setelah hiu raksasa itu berhenti di atas ibu kota Laut Selatan. Ia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita yang hanya mengenakan pakaian berwarna biru, 2 dewa laut di wilayahnya. Raja Laut Neraka Utara, Nan Fei Hong, keluar dari istana dan membungkuk sedikit. Dia menyapa, "Selamat datang, Kaisar Dewa Sitian. Rajaku telah menunggumu. Silakan lewat sini." Chang Sitian tidak memberinya balasan. Dia berjalan lurus melewati pintu masuk istana tanpa ekspresi. Sebuah pesta besar sedang berlangsung di dalam istana saat ini. Kaisar Dewa Mikro Ungu dan Kaisar Dewa Xuanyuan sudah duduk di dalam. Ketika Chang Sitian masuk, Nan Wansheng bangkit dengan senyuman di wajahnya. "Kami telah menunggumu, Kaisar Dewa Sitian, tapi sepertinya kamu tidak senang dengan sesuatu." Chang Sitian melirik Kaisar Dewa Mikro Ungu dan Kaisar Dewa Xuanyuan. Dia biasanya bertingkah seperti pria paling sombong dan paling liar di dunia, tapi hari ini hanya senyuman tipis dan gelap yang tersungging di bibirnya. Apakah itu sebuah ejekan? Tentu saja tidak. Kaisar Dewa Laut Selatan sedikit menyipitkan matanya. Hilangnya 2 dewa laut adalah bencana bagi seluruh wilayah ilahi selatan. Jika Anda memiliki petunjuk tentang siapa pelakunya, katakan saja dan kami bertiga akan membantu Anda semampu kami. Hehe, tentu saja. Kaisar Dewa Mikro Ungu terkekeh sambil mengelus janggut panjangnya. Apakah kami yakin ini bukan ulah wilayah ilahi utara? Kaisar Dewa Xuanyuan bertanya dengan serius. Di mana rasanya mengirimkan pembunuh yang begitu menakutkan ke alam laut dalam 10 arah ketika mereka berada di tengah perang melawan wilayah ilahi timur? Menurutku Yunce dan Ratu Iblis tidak sebodoh itu. Chang Sitian mendengus dingin sebelum melirik Nan Wansheng ke samping. Dan bahkan jika ini adalah pekerjaan wilayah ilahi utara, kesalahan akan menimpamu terlebih dahulu. Kaulah yang menjadi teman Yunce. Di dalam aula utama, ekspresi kedua Raja Laut dan Dewa Laut berubah pada saat bersamaan. Chang Sitian duduk di kursi kehormatan paling depan di sebelah kanan. Sebagai Kaisar Dewa terkuat kedua di wilayah ilahi selatan,
dia selalu duduk di depan ketika mengunjungi alam Laut Selatan. Kaisar Dewa Sitian, tiba-tiba Raja Laut Neraka Timur berkata sambil mengangkat tangan, silakan duduk di kursi yang telah kami persiapkan untuk Anda dan kedua Dewa Laut. Jika Anda membutuhkan hal lain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Raja Laut Neraka Timur menunjuk ke kursi ketiga di sebelah kiri. Chang Sitian memandangnya ke samping, tapi tidak marah. Faktanya, senyuman menakutkan terlihat di bibirnya. Jadi begitu, bayangannya tiba-tiba memudar tanpa peringatan. Itu adalah bayangan, dirinya yang sebenarnya sudah duduk di kursi yang ditunjukkan oleh Raja Laut Neraka Timur. Kemudian, dia bertanya lagi, melihat kamu telah bersusah payah mengatur semua ini, apakah itu berarti seseorang dari alam Dewa Naga juga akan hadir? Tentu saja, jawab Nan Wansheng. Alam Dewa Surga abadi dibantai dalam satu hari, alam Dewa Bulan dihancurkan dalam satu ledakan, dan alam Dewa Kerajaan Brahma terpaksa menyerah bahkan sebelum mereka dapat melakukan satu gerakan pun. Bagaimana alam Dewa Naga bisa diam setelah semua ini? Acara hari ini adalah kesempatan yang mereka butuhkan untuk menunjukkan wajah mereka, jadi tidak mungkin mereka melewatkannya. Bagaimana dengan Raja Naga? Apakah dia belum muncul? Kilatan aneh melintas di mata Chang Sitian. Tidak, itulah satu hal yang tidak saya pahami tentang wilayah ilahi barat saat ini, kata Nan Wansheng. Jatuhnya wilayah ilahi timur adalah hal yang paling mengerikan, jadi para Dewa Naga seharusnya sudah melaporkan hal ini kepada Raja Naga sejak lama. Tapi sampai hari ini, dia masih belum terlihat, kata Kaisar Dewa Mikro Ungu. Belum lagi alasan resmi yang mereka berikan tidak masuk akal sama sekali. Raja Naga telah mencapai batas tertingginya ratusan ribu tahun yang lalu, jadi tidak masuk akal jika dia menjalani budidaya terpencil. Semua orang tahu bahwa dia tidak akan pernah mengalami terobosan berarti lagi. Dengan asumsi bahwa Raja Naga masih tidak menyadari perubahan besar di wilayah ilahi timur, tempat yang paling mungkin dia datangi adalah alam dewa awal yang mutlak. Meski begitu, 9 Dewa Naga seharusnya masih bisa menemukannya atau mengiriminya pesan, kecuali dia telah menutup diri sepenuhnya sehingga tidak ada yang bisa mengganggu dia dari apapun yang sedang dia lakukan. Jika asumsimu benar, apa yang mungkin mendorong Raja Naga mengambil tindakan ekstrim seperti itu? Kaisar Dewa Xuanyuan bertanya. Belum lagi waktu ini terlalu sempurna untuk disebut sebuah kebetulan. Asumsi yang tidak bisa diverifikasi hanya akan mengganggu pikiran kita. Kita akan mengetahui kebenarannya setelah perwakilan alam Dewa Naga tiba. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum. Pada akhirnya, itu adalah urusan wilayah ilahi barat. Bisnis kami terletak di sini hari ini. Suasana menjadi berat dalam sekejap. Menyipitkan matanya, Kaisar Dewa Laut Selatan bertanya perlahan, menurutmu berapa banyak orang yang akan dibawa Yun Ce bersamanya? Lupakan mereka, bahkan wilayah ilahi utara pun harus menyadari tujuan sebenarnya dari upacara proklamasi Putra Mahkota ini. Fakta bahwa Yun Ce setuju untuk hadir adalah awal yang baik. Yang perlu dilakukan hanyalah menyimpulkan pendiriannya dari jumlah orang yang dibawanya. Chang Sitian mendengus. Aku lebih tertarik pada Ratu Iblis daripada dia. Jangan khawatir, Kaisar Dewa Sitian. Ratu Iblis pasti akan muncul. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum percaya diri. Yun Ce mungkin adalah Master Iblis, tapi dia bukanlah orang yang mengatur semua rencana rumit yang menyebabkan kejatuhan wilayah ilahi timur. Oleh karena itu, Ratu Iblis adalah inti sebenarnya dari kekuatan iblis, bukan dia. Ini berarti dua hal. Satu, tidak mungkin Ratu Iblis membiarkan Yun Ce muncul sendirian. Kedua,
dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk menginjakkan kaki di wilayah ilahi selatan lolos dari genggamannya. Chang Xitian juga tersenyum. Sepertinya Anda memiliki keyakinan penuh bahwa upacara yang akan terjadi akan berjalan dengan baik. Kaisar Dewa Laut Selatan menggelengkan kepalanya. Oh tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak memerlukan banyak pemikiran, apalagi jika semua penguasa negeri ini berkumpul di satu tempat. Hehehe, hahaha. Di luar ibu kota, sebuah bahtera kecil berwarna hitam perlahan turun ke tanah. Yun Ce terlihat muncul dari pintu keluar. Di belakangnya ada Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri. Tekanan alami yang dibawanya membuat siapapun tidak bisa mendekatinya. Faktanya, saat Yun Ce perlahan berjalan menuju pintu masuk, para penjaga Istana Laut Selatan membeku seolah-olah seseorang telah membekukan seluruh tubuh mereka. Satu-satunya yang masih bergerak hanyalah mata mereka. Meskipun mereka belum pernah bertemu langsung dengan Yun Ce, gambaran dirinya telah menyebar ke seluruh dunia dan tertanam di hati setiap praktisi mendalam Southern Sea. Itu sampai pada titik di mana mereka bisa mengidentifikasinya dengan sekali pandang. Dia bukan satu-satunya alasan mereka ketakutan. 3 bayangan hitam di belakangnya juga berkontribusi besar terhadap ketakutan itu. Sama seperti wilayah dewa lainnya, satu-satunya cara wilayah ilahi Laut Selatan dalam menghadapi praktisi energi mendalam gelap adalah dengan eksekusi. Namun mereka belum pernah merasakan tekanan yang begitu gelap dan menakutkan dalam hidup mereka, apalagi mereka bertiga. Ketika aura hitam ketiga leluhur Yama turun ke atas mereka, para raja ilahi merasa penglihatan mereka semakin gelap, dan tubuh mereka terjatuh ke dalam jurang maut di mana hanya ada kegelapan abadi. Tolong beritahu Kaisar Dewa Laut Selatan bahwa Yun Ce, Master Iblis Wilayah Utara telah tiba. Yun Ce berhenti di depan penjaga istana dan mengeluarkan surat undangannya. Dia terdengar dan terlihat cukup ramah hari ini. Suaranya memecah kegelapan dalam sekejap. Semua penjaga istana menggigil seolah baru saja mengalami mimpi buruk. Pemimpin penjaga buru-buru menundukkan kepalanya sebelum menjawab dengan terbata-bata, "Baiklah, selamat datang, Tuan Iblis Wilayah Utara, Yang Mulia telah menunggu Anda. Saya akan segera memberitahukan kedatangan Anda kepadanya." Di dalam istana, suara pemimpin pengawalnya memasuki telinga Nan Wansheng. "Yang Mulia, Yun Ce ada di sini. Dia menunggu di pintu masuk utama sekarang." Nan Wansheng sedikit mengernyit sebelum bertanya, "Dia menunggu? Dia tidak mencoba menerobos masuk dengan paksa?" "Benar, Yang Mulia." "Berapa banyak orang yang dia bawa?" Nan Wansheng bertanya. "Dia membawa 3 orang bersamanya, Yang Mulia." Mata Nan Wansheng bersinar secara tidak wajar. Segalanya tidak berjalan sesuai prediksinya, terutama mengenai rombongan Yun Ce. Apa anak laki-laki itu benar-benar melenggang ke ibu kotanya dengan hanya 3 orang di sisinya? Bawa dia ke aula utama segera. Dan ingatlah untuk selalu bersikap hormat. "Ya, Yang Mulia." Pemimpin penjaga itu masih tergagap. Hanya mengingat 3 bayangan menakutkan yang berdiri di belakang Yun Ce adalah motivasi yang dia butuhkan untuk tidak pernah tidak menghormati guru iblis selama dia hidup. Jadi Yun Ce secara resmi memasuki ibu kota Laut Selatan, simbol otoritas tertinggi dan jantung wilayah ilahi selatan. Ibu kota alam dewa terkuat di wilayah ilahi selatan benar-benar berbeda dari ibu kota kerajaan Brahma. Kesan pertama dan terdalam yang didapat Yun Ce dari tempat ini adalah bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat mewah. Di sini, setiap batu bata, setiap ubin, setiap daun, setiap potongan kayu, dan bahkan udaranya sendiri dipenuhi dengan rasa kemewahan.
Keserakahan dan keinginan di balik semua kekayaan ini benar-benar terlihat oleh semua orang. Sudut bibir Yun Ce melengkung hampir tak terlihat saat dia melihat sekeliling. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tempat yang mewah, megah, indah, dan mempesona ini. Langit biru luas terbentang di hadapan mereka, sejauh mata memandang. Seekor hiu besar berenang di udara di samping dua kapal perang besar yang memancarkan aura besar dan tak terbatas. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yun Ce melihat hal-hal ini, dia bisa menebak milik siapa mereka di wilayah ilahi selatan hanya berdasarkan aura mereka saja. Hahaha, tawa yang dalam terdengar di udara. Kaisar Dewa Laut Selatan sudah bergerak menuju pintu masuk istananya. Dia keluar menemui Yun Ce saat dia menyapanya dengan suara keras dan jelas. Alam Laut Selatan benar-benar merasa terhormat bahwa Guru Iblis telah memilih untuk memberkati kita dengan kehadirannya yang agung. Saat matanya menyapu ketiga leluhur Yama di belakang Yun Ce, mata Kaisar Dewa Laut Selatan membeku sesaat. Setelah itu, dia menatap langsung ke mata Yun Ce sambil tersenyum dan berkata, "Sudah lama sekali. Anak dewa di masa lalu kini telah menjadi guru iblis yang agung dan perkasa. Saya tidak akan lalai untuk mengatakan bahwa keanggunan dan kemegahan Anda saat ini tidak lain adalah keajaiban yang dianugerahkan oleh surga." "Benar-benar," kata Yun Ce sambil menatapnya dengan mata tenang namun menyipit. "Sosok gagah yang baru saja ditunjukkan Kaisar Dewa Laut Selatan kepadaku di ibu kota kerajaan Brahma beberapa hari yang lalu juga sangat membuka mata." Wajah Kaisar Dewa Laut Selatan bahkan tidak bergerak-gerak mendengar kata-kata itu. Dia terkekeh sambil berbalik dan berkata, "Dan ketiga pria ini." Yun Ce sebenarnya hanya membawa 3 orang bersamanya, namun ketiga orang ini saja telah menyebabkan hati dan jiwa Kaisar Dewa Laut Selatan bergetar hebat. Dia jauh lebih tidak tenang dibandingkan sikapnya. Dia secara alami telah melihat gambar pembantaian di alam dewa surga abadi. Jadi dia juga melihat ketiga lelaki tua ini menginjak-injak para penjaga perkasa dan melemparkan mereka kemana-mana seolah-olah mereka adalah boneka kain. Mereka telah menekan alam dewa surga abadi secara menyeluruh sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Adegan ini sangat mengejutkan, bahkan seorang kaisar dewa pun tidak bisa tetap tenang setelah melihatnya. Sekarang setelah dia secara pribadi melihat mereka dan berada dalam jarak yang dekat dengan mereka, Kaisar Dewa Laut Selatan mengalami lebih dari sekadar keterkejutan. Sebagai Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi selatan, satu-satunya orang yang dia akui sebagai yang terbaik adalah Raja Naga sendiri. Satu-satunya orang yang dia ingin pertimbangkan sebagai rekan-rekannya adalah Qianye Fantian dan Dewa Naga terkuat dari alam Dewa Naga penghancur merah. Namun, meskipun tidak ada aura yang keluar dari tubuh ketiga tetua berjubah hitam yang menemani Yun Ce, saat pertama persepsi spiritual Kaisar Dewa Laut Selatan menyapu mereka, dia yakin, dengan terkejut dan kecewa, bahwa orang-orang ini adalah eksistensi yang telah mencapai ketinggian yang sama seperti dia. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut lelaki tua di tengah. Ia justru menimbulkan sensasi mengerikan di tubuh Nan Wansheng, perasaan bahwa ia lebih unggul darinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal ini sejak dia bertemu Raja Naga. Tidak heran kalau alam dewa surga abadi yang luas telah hancur total di bawah cengkeraman 3 orang terhormat ini. Yun Ce melirik ke samping setelah mendengar kata-kata Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia tertawa kecil sambil berkata, "Seperti apa rupanya? Hanya 3 budak tua." Memikirkan bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan, yang terkenal karena kesombongannya yang liar, dan penghinaannya terhadap segala hal,
ternyata begitu rendah hati sehingga peduli dengan beberapa budak rendahan. Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa mempercayai hal-hal yang disebut rumor, ya.